Shalom, jumpa lagi dengan saya guys, Elia Haryanto. Hari ini Minggu 21 Januari 2024. Sebelum Bapak Ibu rekan-rekan umat Nasrani akan beribadah kepada Tuhan Yesus di gereja masing-masing, izinkanlah saya sedikit sharing di dalam kepapahan saya yang sudah menderita stroke dari tanggal 18 Oktober 2015, ingin bercerita tentang kemurahan Tuhan, bahwa hari ini Tuhan memberikan saya tenaga. Kalau dalam bahasa Balinya, Tuhan beri saya bayu untuk membuat konten di sosmed saya ini. Jadi begini guys, dari semalam saya belum tidur. Ini adalah penyakit yang Tuhan sertakan dalam stroke saya yang sudah 8 tahun lebih, hampir 8,5 tahun ini. Banyak berkat-berkat Tuhan. Kalau Tuhan memberikan saya semangat, maka pikiran-pikiran negatif, pikiran sendiri, pikiran kosong, pikiran tak berdaya, pikiran cemas, pikiran khawatir, pikiran ingin mengakhiri hidup tidak datang. Dan itu adalah suatu kebahagiaan bagi hidup saya yang kurang lebih 80% selalu ada dalam bayang-bayang lembah kekelaman untuk stres, untuk depresi, untuk membuat konflik pada diri sendiri, untuk membuat konflik kepada keluarga saya, khususnya kepada istri saya. Ini sudah capek guys, 8,5 tahun guys, merasa sendiri, merasa Tuhan tidak menjawab. Memang banyak dosa-dosa yang harus saya bayar menurut teori dari saudara-saudara kita umat Hindu, dan mungkin juga saudara-saudara kita atau sepupu kita di umat Muslim, atau khususnya yang lebih percaya tentang adanya karma adalah saudara-saudara kita di Buddhis. Kalau kita melihat akan hukum tabur tuai yang juga ada di Alkitab, maka saya diprovokasi oleh doktrin atau pemahaman teologis dari beberapa agama yang telah saya sebutkan itu, bahwa inilah karma saya, inilah buah yang saya tuai karena kesalahan saya, karena dosa-dosa dan harga yang harus saya bayar, sehingga apapun kata teman-teman yang lain mengatakan bahwa saya harus membayar karma atau saya harus membayar hutang dosa saya, sehingga benarlah yang dikatakan juga dalam firman Tuhan dari satu sisi, bahwa neraka itu harus kita jalanin juga di dunia ini, bahwa keadilan Tuhan, apa yang saya tabur di masa lalu harus saya tuai saat ini, tapi tidak di saat saya setelah mati, karena jaminan keselamatan yang Tuhan Yesus telah berikan di kayu salib. Darahnya tercurah untuk membasuh segala dosa, hutang dosa kita, hutang dosa secara rohani, bahwa kita harus masuk ke neraka, karena tidak akan bisa perbuatan baik kita di bumi
untuk menghapuskan segala dosa-dosa kita di bumi ini sejak kita lahir sampai kita meninggal. Kalau mau ditimbang secara hukum tabur tuai karma pala, berapa banyak kebaikan yang bisa kita bayar untuk menyeimbangkan atau melunaskan hutang-hutang kesalahan kita dari masa kecil. Coba secara logika teman-teman, saya tidak mengajari tetapi saya memberikan suatu pemahaman bahwa kita tidak mungkin membayar semua kesalahan kita. Baik kesalahan dalam pikiran, apalagi kesalahan dalam pikiran. Pada saat kita mendengki, kita rencana untuk mencelakai orang yang melukai kita, dan kita telah melakukannya juga dengan kata-kata dan membalas dia. Berapa banyak segala kesalahan dan dosa itu dapat kita bayar supaya kita bisa masuk ke surga, yang kalau adalah standarnya mata ganti mata. Apa yang kamu tabur itu yang akan kamu tuai. Maka secara kerohanian, kalau ini kita berpegang pada prinsip ini, maka kita pasti tidak ada di surga, guys. Jadi ini bukannya saya mengkhotbahin Anda, para pendengar sosmed saya, tetapi ini adalah merupakan salah satu sharing saya sebagai seorang Nasrani di hari Minggu 21 Januari 2024. Semoga apa yang saya sharingkan boleh memberkati teman-teman, khususnya kepada rekan-rekan seiman dengan saya, umat Nasrani atau Kristen atau Katolik, bahwa kalau kita memegang doktrin keputusan kita menentukan keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita, itu sangat tidak mungkin, guys. Sama seperti ulasan saya sebelum ini, berapa banyak keputusan kita minta maaf, harus meminta maaf semua kesalahan kita kepada A, B, C, atau kepada orang yang sudah mati pun harus kita lakukan, baru kita merasa layak untuk diterima di surga. Sanggupkah secara logika kita minta maaf segala sesuatunya harus terucap oleh mulut bibir kita, baru kita bisa diterima oleh Tuhan di surga? Jika ini menjadi suatu doktrin keselamatan Anda, pikirkanlah baik-baik bahwa semua itu tergantung diri kita. Kalau kita tidak sanggup membayar, melakukan perbuatan baik, minta ampun kepada semua orang yang kita sudah bersalah kepadanya, maka kita tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Itu sangat kasihan, guys. Karena memang demikianlah pengajaran dari aliran Arminianisme, bahwa semua manusia berbuat dan harus bertanggung jawab. Dalam penetapan kedaulatan Allah di Reform Klasik, bahwa ada dua hal yang sama-sama pasti terjadi dalam setiap satu kejadian, seperti mata uang, kepingan mata uang. Satu sisi adalah free will kita, dan di sisi lain adalah penetapan Tuhan. Dan ini apapun kejadiannya, mau jatuhnya di atas adalah penetapan Tuhan, ternyata kalau diangkat di bawahnya adalah free will kita. Atau kepingan uang, mata uang itu dilempar, kalau di atas itu adalah free will kita, sehingga kita mengatakan itu adalah aku, itu adalah aku. Tapi kalau kita mengangkat kepingan mata uang itu, di bawahnya adalah penetapan Tuhan. Dan untuk keselamatan kita adalah penetapan dan anugerah semata-mata Tuhan kepada kita. Dan memang benar kita akan mengaku Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tapi kalau kita bisa mengaku Yesus adalah Kristus penembus, itu adalah anugerah, guys. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus.